Halo teman-teman, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan. Teman-teman, untuk hari ini kita masih posisi di kebun ya. Posisi kita meneruskan tutorial untuk di kebun budidaya pisang dan budidaya jagung ya. Jadi untuk sore ini kita, karena sudah sore ini, kita untuk mengenai secara kita tanam pisang ya. Tanam pisang dan merawat pisang teman-teman. Tapi sebelumnya subscribe dan share dan komen ya. Jangan sampai lupa dan tombol loncengnya. Yang penting pemirsa, supaya video yang akan datang bisa selalu akses dalam setiap konten kita tampil ya teman-teman. Karena channel kita ini baru bangun channel, supaya channel kita itu bermanfaat untuk teman-teman tani sekalian ya. Jadi untuk kembali tutorialnya seperti yang kemarin dan tadi, karena untuk tadi di kebunnya Pak Agus ya, ini di kebun kita sendiri. Nah, saat ini di kebun sendiri sambil jaga monyet karena sore ada monyet ya. Jadi untuk cara kerjanya begini teman-teman, kita nanam kelihatan rapet nggak apa-apa ya, kelihatan rapet, cuman perlu diketahui harus anaknya dibuang teman-teman ya. Nah, kalau kayak ini anak memang kita pelihara mau dipindahkan. Nah, kalau sudah seperti tanaman yang ini teman-teman, udah lumayan yang ini. Jadi kalau bisa dalam satu pohon itu disisakan 3 batang aja teman-teman. Kalau yang belakang ini ya, ini diingu 2 itu buah semua bareng ya. Jadi untuk itu tua, ini yang 2 ini masih dipelihara lagi teman-teman itu ya. Nah ini teman-teman, ini sama ini diingu, sama belah sana 1. Jadi kita pelihara 3 ini satu pohon ya, kita pelihara 3, lainnya kita cungkit, kita pindahkan supaya kita bisa nanam lagi di sebelah ya, di kebun sebelah. Jadi teman-teman tani, teman-teman jangan ragu-ragu ya masalah nanam pisang. Jangan khawatir kalau nggak laku, karena di Kalimantan ini masih banyak peluang yang untuk ekonomi dari pisang ini masih kurang teman-teman ya. Jadi kita harus dipacu ya. Dipacu itu artinya bahasa kita itu lomba nanam pisang. Nah, siapa yang rajin yang dapat itu ya. Jadi kalau teman-teman agak malu dan malas, daripada banyak lahannya yang kosong, itu akan rugi teman-teman. Kalau seperti ini itu ada yang kecil-kecil ya teman-teman. Itu ada yang masih kecil, ada yang sudah panen. Itu cara nanam kita yang dulu kan, yang sebaris-baris ini kan jaraknya kemarin itu 10 meter teman-teman. Jadi kejauhan. Jadi ini kita tambah 2 baris lagi di tengah, kita tambah 2 baris supaya kita nggak rugi teman-teman, nggak makan tempat. Jadi kalau kemarin kan masih tengahnya ini kita kasih terong teman-teman. Nah, keduanya terong, yang pertama kemarin jagung. Jadi setelah itu baru kita ini lagi kita tambahi teman-teman. Jadi teman tani semua, kalau yang khususnya punya lahan kosong itu pinggir-pinggir tanamin pisang lah, supaya ekonominya menambah yang punya lahan kosong. Kalau yang nggak punya lahan bisa numpang-numpang tempat orang-orang. Biasanya orang asli Kalimantan ini tanahnya kan banyak kan, bisa numpang. Karena saya dulu numpang juga teman-teman. Saya dulu di Kalimantan ini datang pertama ini numpang tanah orang. Nah, sehingga saya bisa beli tanah, bisa berkebun. Dari awal masuk saya sudah tani teman-teman ya. Makanya sampai sekarang ini anak cucu kita bidang pertanian semua. Nah, artinya bidang pertanian ini bukan sekolahnya di pertanian teman-teman. Yang sekolahnya di STM ya kebangunan, yang dia kuliahnya di perhotelan ya di tani sekarang. Ada yang sekolahnya di SMK ya di tani juga. Nah, semua di tani teman-teman ya, karena itu tadi saya pondasinya dari petani, yang bisa nyekolahkan anak juga dari petani,
Makanya anak-anak bisa kita arahkan ke petani supaya tidak terlalu pusing memikirkan ya. Kalau kita kerja lainnya tani ini agak rumit teman-teman ya. Itu agak rumit. Rumitnya apa? Kita selalu mikir pakai pikiran ini. Jadi kita kadang-kadang ya kalau salah-salah kita nggak dapat duit bisa nyalai aturan nanti ya. Jadi kita anggaplah namanya kita kerja tani ini semampu kita. Ya, mampu istirahat jamnya jam berapa, nggak perlu kita satu hari full sampai 10 jam, nggak perlu teman-teman. Kita pekerja di pertanian ini teman-teman, kita itu cukup 6 jam sudah satu hari itu. Pagi kita jam 6 sampai jam 10 aja, itu tani kita. Jam 6 sampai jam 10 itu sudah lumayan capeknya ya kalau di tani. Jam 6 sampai jam 10 itu berarti cuman berapa jam itu ya. Nah itu. Terus sore nanti jam 2 sampai jam setengah 5. Itu aja. Kerja kita itu aja setiap hari teman-teman. Asal kita konsisten, insya Allah kerjaan kita jadi. Terus kita tidak terlalu terposer tenaganya. Terus tetap bisa kemana-mana ya, sore bisa main, bisa kemana, buang capek ini ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman tani, kita kalau apalagi budidaya pisang ini teman-teman, sambil kita bisa istirahat berapa hari itu kita masih panen teman-teman. Misalkan 3-4 hari kita capek ke ladang, kita mau libur di rumah atau jalan-jalan, itu masih bisa panen ya. Kalau kita tanaman pisang ini masih bisa libur teman-teman ya. Jadi nggak harus kita setiap hari di ladang. Ini kayak kebun sawit teman-teman, masih kita seminggu atau 10 hari nggak ke kebun masih aman kalau pisang ya. Pisang, sawit, karet itu, kalau karet beda lagi. Karet kalau nggak setiap hari kita panen, kita nggak bisa panen juga ya kalau karet. Tapi kalau sawit sama pisang ini aman aja, walaupun kita libur 3 hari 4 hari masih bisa panen teman-teman. Jadi pemirsa, kalau yang mau berbicara tentang pisang, mau solusi nanam pisang, ya silahkan. Artinya kita sambil sharing ya, yang pendapatnya kurang paham nanti bisa sharing di deskripsi saya ada. Misalkan mau nanya atau mau tutorialnya di deskripsi ada teman-teman ya. Nah, tata cara kita budidaya pisang ini. Kalau teman-teman mau ngecek di deskripsi, nanti insya Allah ada solusinya kalau yang belum paham ya. Tapi kalau yang sudah paham ya nggak apa-apa. Kalau yang belum paham, setiap hari nonton video saya itu bisa teman-teman, setiap hari ya. Karena saya tampilnya setiap hari ya. Karena kita bidang pertanian ini setiap hari kita akses di pertanian teman-teman. Ya walaupun hari ini misalkan pisang, besok jagung atau apa itu beda-beda teman-teman. Masalahnya kita ini kelompok tani maju bersama perbatasan Kalimantan Timur ya. Jadi semua pertanian yang lingkungan saya itu saya mesti ngadiri setiap hari teman-teman. Jadi ganti-gantian. Hari ini kebun si A, besok kebun si B, besoknya lusanya itu kita artinya mengarahkan untuk penyuluhan kita supaya semangat teman-teman. Kadang-kadang teman saya tani itu takutnya nggak laku aja karena takut di Kalimantan ini kalau nanam gini nggak laku Pak De, nggak dibeli orang Pak De. Itu kata siapa yang nggak dibeli itu karena nggak ada ya. Kalau ada pasti dibeli teman-teman, karena di daerah saya ini yang kayak kemarin katanya nanam melon nggak dibeli orang, ternyata yang Pak Hadi ini panen kemarin ada 4 pickup langsung dibawa ke Balikpapan. Itu kurang-kurang barangnya ya, kurang-kurang barangnya. Jadi teman-teman khususnya yang belajar tani termasuk petani pemula, semangatlah, apapun yang kalian tanam insya Allah akan jadi duit teman-teman. Itu caranya kita di Kalimantan ini tanpa modal, yang penting kita semangat, insya Allah akan bisa teman-teman.
modal kita dari tenaga kita. Yang penting tenaga kita sehat, insya Allah kita akan bisa sukses. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.